Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat video sebagai tugas UTS mata kuliah keamanan informasi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di mata kuliah keamanan informasi dengan saya Anggi Prayoga, NPM 18430074. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kasus-kasus pelanggaran undang-undang ITE yang terjadi di Indonesia. Oke, dengan saya Anggi Prayoga, NPM 18430074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran undang-undang ITE yang terjadi di Indonesia. Oke, sebelum kita ke sana, saya akan coba membahas tentang apa sih undang-undang ITE itu. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasti teman-teman semua penasaran. Sebenarnya ketika kita cari, ini ada, kita baca-baca. Jadi undang-undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi terkait informasi, pelaksanaan transaksi elektronik, penggunaan teknologi informasi serta pelaksanaan teknologi informasi pun ternyata sudah diatur melalui undang-undang ITE ini. Sudah diatur oleh undang-undang ini. Nah, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ada di undang-undang ini. Jadi di dalam UU ITE ini telah ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait penggunaan teknologi informasi itu tadi. Nah, manakala ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini, maka ia akan dikenai sanksi, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jadi berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Manakala berada di luar wilayah Indonesia, ketika itu merugikan kepentingan Indonesia itu sendiri, maka tetap akan dikenai sanksi. Kemudian, jadi apa saja sih yang diatur oleh undang-undang ITE ini? Jadi ada poin-poin di sini. Saya sudah merangkum beberapa poin-poin undang-undang ITE yang ternyata sudah direvisi. Yang pertama tentang konten asusila. Tentu kawan-kawan sudah tahu. Jadi dalam penggunaan media sosial, penggunaan teknologi informasi, manakala konten-konten di dalamnya mengandung unsur-unsur asusila, itu adalah melanggar hukum dan dikenai sanksi hingga 6 tahun penjara ternyata. Hingga 6 tahun penjara. Kemudian yang kedua, konten pencemaran nama baik atau penghinaan. Sama saja tentunya ketika kita menggunakan media sosial nih yang masyarakat saya kira
masih latah dalam penggunaan media sosial, dan ketika terjadi sesuatu itu latah, kadang mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan, walaupun tidak secara langsung, tapi di dalamnya mengandung unsur tersebut. Nah, ini juga hati-hati manakala merugikan pihak lain atau yang kita maksud. Dalam hal ini nanti melaporkan itu bisa dikenai sanksi juga, dan sanksinya hingga 6 tahun penjara, 4 hingga 6 tahun penjara nantinya. Kemudian konten perjudian, konten-konten perjudian itu pun dilarang. Kemudian yang keempat, konten pemerasan atau pengancaman. Kemudian yang kelima, konten yang merugikan konsumen. Ini biasanya e-commerce atau media-media jual beli online. Nah, ini ketika konsumen merasa dirugikan itu bisa dilaporkan, tentunya dengan bukti-bukti yang ada, itu bisa dilaporkan karena sudah ada aturannya. Ketika ada satu pihak yang merugikan konsumen, maka akan dikenai sanksi. Kemudian yang keenam, ini konten yang mengandung sara, yang mengandung adu domba, yang mengandung menimbulkan permusuhan. Nah, ini kadang berita-berita hoax, berita-berita yang sejatinya belum benar kepastiannya, belum masih belum jelas kebenarannya, itu digunakan untuk mengadu domba kedua belah pihak. Nah, saya kira ini beberapa poin yang sering atau awam yang sering kita dengar lah nantinya akan kita bahas di selanjutnya terkait pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, oke, itu tadi beberapa poin-poin tentang Undang-Undang ITE yang saya kira tidak asing kita dengar, yang saya kira sering kita lihat, sering kita dengar, dan sering terjadi di sekitar kita. Kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang saya kira juga sempat viral, sempat menjadi pembahasan di berita hingga beberapa hari lamanya itu ada di berita. Yang pertama, saya kira teman-teman juga tidak asing lagi, kasus yang menimpa tokoh Ahmad Dhani Prasetyo atau akan dipanggil Ahmad Dhani. Beliau adalah musisi sekaligus politisi, ternyata terlibat kasus Undang-Undang ITE. Dirinya terbukti bersalah setelah menyebarkan ujaran kebencian alias makar dengan kata-kata kasar, maaf, idiot. Nah, ini beliau sampaikan, dan kata-kata ini pun juga sempat viral pada kala itu. Saya ingat ketika masa-masa pemilihan kepala negara. Nah, pada masa-masa pemilu, nah, beliau ini terbukti bersalah ternyata ketika entah sengaja atau tidak beliau mengatakan kata-kata seperti itu. Yang jelas
dirinya terbukti melakukan penyebaran ujaran kebencian. Dalam kasusnya, Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, beliau terkena pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang pencemaran nama baik. Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas tentang poin-poinnya, ternyata memang terjadi pencemaran nama baik, penghinaan itu ternyata ada pasalnya. Nah, jadi ini saya ambil dari website akurat.co.id. Ya, kasus ini sempat dibahas di berita hingga beberapa pekan lamanya, sempat viral juga. Salah satu contoh pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian lanjut lagi. Oke, saya kira ini juga tidak kalah viralnya. Kasusnya sudah terjadi lama, namun masih teringat jelas tentunya di masyarakat tentang kasus yang menimpa Ariel Noah ini. Kasus undang-undang ITE ternyata juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia, yakni Nazril Ilham atau akrab dipanggil Ariel Noah. Selain undang-undang ITE, Ariel juga dijerat undang-undang pornografi. Jadi Bang Ariel ini ternyata terjerat 2 pasal undang-undang. Yang pertama undang-undang ITE, yang kedua undang-undang pornografi. Setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya dan juga artis yang lain. Ya, itulah tentunya ini tidak boleh kita tiru. Ini satu kesalahan yang besar dan sangat berpengaruh. Nah, dalam kasusnya ini Bang Ariel dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan berarti. Nah, jadi divonis hukuman selama 3,5 tahun dan 250 juta ini dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2010 silam. Ternyata sudah 10 tahun yang lalu ternyata kasus ini. Namun ya seperti yang saya katakan, masih sangat melekat di kalangan masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bang Ariel ini melanggar salah satunya undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lanjut. Oke, ini yang belum lama terjadi. Siapa yang tidak kenal Ferdian Paleka? Dia adalah seorang YouTuber, namun sangat disayangkan dia belum lama terjerat kasus undang-undang ITE juga. Jadi Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus yang bermuatan penghinaan yang ada di salah satu videonya, yakni prank membagi sembako yang berisi sampah kepada sejumlah transpuan, kepada sejumlah waria. Ini sangat disayangkan yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini. Jadi salah satu videonya itu dia melakukan prank itu adalah iseng atau menipu yang bertujuan untuk menghibur sebenarnya, namun ternyata tidak tepat sasaran. Bukannya menghibur, tapi malah mengandung unsur-unsur penghinaan. Dia memberi sembako, memberi sekotak sembako, ternyata isinya adalah sampah-sampah. Ia dijerat
dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Lanjut. Oke, ini juga yang sempat viral juga beberapa waktu yang lalu. Jering, beliau adalah musisi dan juga seniman yang berasal dari Bali, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lantaran melanggar Undang-Undang ITE atas postingan yang ia buat di akun Instagramnya yang menyatakan ID sebagai kacung WHO karena mewajibkan melakukan tes rapid test. Oke, di sini salah satu bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE-nya adalah dia membuat postingan di akun Instagramnya. Di masa-masa pandemi beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang ini masih tetap belum menghilang pandemi, itu terjadi berbagai pro dan kontra, berbagai persoalan. Jadi pihak polisi menggunakan pasal 28 ayat yang kedua tentang Undang-Undang ITE atau pasal 27 ayat ketiga Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Lagi-lagi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, penghinaan. Artinya memang benar-benar harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sangat banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Anggi Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.